Kemudian selanjutnya aktivitas lain ketika di kamar mandi terkait tentang wudhu ataupun mandi, maka yang jelas khawatir akan ada air yang masuk melalui di antara beberapa lubang jauf yang tembus pada bagian dalam tubuh. Maka bagaimana? Dilanjutkan, wala yuftiru bisabki ma'in jawfa mughtasilin an nahwi janabatin kahaidin wa nifasin idza kana al-iktisaluh bila limasin fil ma'. Tidak batal apabila terlanjur ada air yang masuk pada lubang orang yang mandi dari janabah, mandi junub seperti mandi haid atau nifas. Maka ketika mandi junub, mandi haid atau mandi setelah nifas, ada air yang terlanjur masuk melalui telinga atau mulut ataupun lubang-lubang yang lain, maka ini tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena wusluhnya uslul al-masyru'. Uslul masyru' itu bagaimana? Uslu yang dianjurkan atau diperintah, dituntut. Jadi mandi janabah itu memang syariat memasyru'kan, mensyariatkan uslul janabah, sehingga ketika ada air yang terlanjur masuk melalui lubang-lubang anggota tubuh, maka ini tidak batal, dengan catatan idza kanal iktisalu bilan ghimasin, kalau mandinya mandi normal di jeding biasa atau di kamar mandi biasa, tidak dengan mandi menceburkan diri. Maka ketika menceburkan diri, maka ini batal. Ketika ada air yang masuk, maka batal, karena menceburkan diri itu tidak masyru', tidak dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Sebaiknya mandinya jangan mandi menceburkan diri. Begitu juga sama dengan saat kita madmadoh. Maka madmadoh ini adalah pekerjaan yang masyru'. Madmadoh ini masyru'. Misalkan kita berwudu, kumur, madmadoh ini berkumur. Maka ketika kita berkumur dan terlanjur ada air yang masuk setelah berkumur, maka ini tidak masalah, karena madmadoh berkumur ini merupakan hal yang masuk, dianjurkan oleh syariat ketika berwudu. Sehingga saat ada air yang masuk melalui lubang, maka ini tidak batal, asalkan dengan catatan berkumurnya pelan-pelan, atau yang biasa kenal kita dengan tanpa mubalaghah, berkumurnya sederhana saja, pelan-pelan saja. Maka ketika berkumur biasa, pelan, ada air yang masuk, ini tidak batal, karena madmadoh di sini masyru'. Tetapi ketika berkumur dengan mubalaghah, disertai dengan mubalaghah, secara keras kita berkumur, kemudian ada air yang masuk, terlanjur masuk ke sini, ke dalam tubuh, maka puasanya batal, karena mubalaghahnya tidak dianjurkan oleh syariat bagi orang yang berpuasa. Ketika disertai mubalaghah, maka ada air yang masuk, maka ini bisa membatalkan. Kemudian wa kharaja bi qawli an nahwi janabatin al-wusdu al-masnun wa wusdu tabarrud fa yuftir bi sabqi ma'in fihi walau bilan ghimasin. Sekarang bagaimana jika mandinya mandi yang bukan janabah, bukan mandi junub, bukan mandi haid, bukan mandi nifas, melainkan hanya mandi al-wuslu tabarrud, kita mandi hanya ingin dingin saja, atau membersihkan diri karena kita habis bermain perjalanan jauh sehingga kita kotor, atau kita bekerja keras sehingga kita kotor, maka niat mandinya untuk membersihkan diri, maka bagaimana?
seandainya ada air yang masuk melalui lubang saat mandi karena tabarrud untuk mendinginkan diri atau karena tanadzuf membersihkan diri, maka ini batal. Kenapa bisa batal? Karena mandinya tidak masyru'. Mandinya bukan dari mandi yang syariat menganjurkan atas mandinya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ketika ada air yang masuk dari pekerjaan yang masyru' yang dianjurkan oleh syariat dan ada air yang terlanjur masuk ke dalam anggota tubuh, maka puasanya tidak batal. Kemudian apabila pekerjaan ini tidak masyru', tidak dianjurkan syariat, dan ada air yang masuk melalui salah satu lubang di tubuh kita, maka ini bisa batal. Dilanjutkan, wal hasilu annal qa'idata indahum annama sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bih yuftiru bihi aw min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir. Jadi kesimpulannya, ada sebuah kaidah bahwa sesuatu yang terlanjur masuk ke dalam anggota tubuh melalui lubang di tubuh, kalau ditimbulkan dari hal yang tidak masyru', yang tidak disyariatkan, maka ini bisa membatalkan. Sebaliknya, ketika timbul dari hal yang masyru', yang dianjurkan, maka ini tidak membatalkan. Wa yustafadu min hadhil qaidah salah satu aqsam. Dari kesimpulan ini ada 3 poin sebenarnya. Al-awwal yuftiru mutlaqan. Dari kejadian yang sudah saya terangkan ada 3 poin yang bisa kita ambil kesimpulannya. Al-awwal yuftiru mutlaqan. Yang pertama, bisa membatalkan secara mutlak, baik mubalaghah ataupun tidak mubalaghah, ini batal. Contohnya seperti apa? Wa hadza fima idza sabaqal ma ila jawfihi fi ghairi matlubin. Ini kalau pekerjaannya tidak masyru', kalau pekerjaannya tidak dianjurkan oleh syariat. Seperti apa? Contohnya, ini rimas filma, mandi menceburkan diri. Maka mandi menceburkan diri ini bagi orang yang berpuasa tidak masyru'. Sehingga ketika mandi menceburkan diri, meskipun kita pelan-pelan dan ada air yang terlanjur masuk, maka ini batal. Kenapa? Karena mandi menceburkan diri ini tidak masyru'. Sebaiknya orang puasa itu mandinya sederhana saja, di kamar mandi, mandi biasa, tanpa berenang, tanpa menceburkan diri. Itu yang pertama. Ketika tidak masyru' dan ada air yang masuk, maka ini batal secara mutlak, disertai mubalaghah atau tidak. Kemudian yang kedua, asani yuftiruh in balagh, bisa batal ketika disertai mubalaghah, keras. Contohnya seperti apa? Wa hadza fi ma idza sabaqahul ma fi nahwil matmadah al matlubah fi nahwil wudu. Yaitu ketika dalam contoh berkumur yang dimasyru', yang dianjurkan saat wudu. Maka ketika berwudu, kita disunatkan untuk berkumur sebelumnya. Maka bagaimana ketika kita berkumur dan terlanjur ada air yang masuk dari berkumur ini, sementara berkumur ini sangat dianjurkan, masyru', maka bagaimana? Maka tidak batal. Bisa batal ketika disertai mubalaghah. Yuftiru in balaghah. Kita berkumurnya keras, kemudian ada air yang masuk, maka ini batal. Jadi ketika pekerjaannya masyru', dianjurkan oleh syariat, tidak batal. Bisa batal apabila disertai dengan mubalaghah, disertai dengan keras, berkumurnya keras. Maka ketika terlanjur ada air yang masuk, maka ini bisa batal. Kemudian yang terakhir, ats-tsalisu la yuftiru mutlaqan wa in balaghah. Yang ketiga ini tidak batal secara mutlak meskipun disertai dengan mubalaghah, keras. Contohnya seperti apa? Wa hadza inda tanajjusil fami
liwujubil mubalaghah fi ghuslin najasa ala shaim wa la ghairihi liyan ghasila kullu ma fi hadid dhahir. Kemudian yang ketiga ini, saat lisan kita najis, bagian lisan kita, mulut kita najis, maka kita wajib untuk mensucikan mulut kita, lisan kita dengan cara mubalaghah. Mubalaghahnya diwajibkan. Kenapa harus mubalaghah? Karena agar semua ma fi hadid dhahir, semua bagian luar, bagian dohir dalam lisan ini bisa terbasuh semua, sehingga bisa suci semuanya. Maka mubalaghahnya wajib. Maka bagaimana ketika lisan kita najis, kemudian kita berkumur disertai dengan mubalaghah agar semua ruang dalam lisan kita bersih sehingga suci, kemudian ada air yang masuk, maka ini tidak masalah, tidak dibatalkan, tidak membatalkan puasa. Karena mubalaghahnya keras dalam mensucikan lisan yang najis, ini memang dianjurkan, memang masuk, sehingga tidak bisa membatalkan. Dari kesimpulan ini dapat kita ambil sebuah tambahan ilmu bahwa sebaiknya saat kita mandi, saat kita berwudu, saat kita berkumur ataupun qadil hajat atau semua kegiatan lain, maka sebaiknya kita hati-hati, jangan sampai ada air atau benda lain yang terlanjur masuk ke dalam tubuh kita sehingga membuat puasa kita batal, sehingga membuat puasa kita sia-sia. Semoga kita bisa menjalankan semua apa yang dianjurkan oleh syariat, semua apa ibadah yang dianjurkan oleh syariat dengan penuh hati-hati dan sempurna. Dan semoga puasa kita, ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang besar, sehingga kita semua bisa bersama-sama mencapai kemenangan. Amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.